Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Thumma qala, al-qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Shahibul Bait, Ibu Intan dan seluruh keluarga besarnya, anak-anak dan menantu-menantunya, dan cucu-cucunya, semuanya kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajatnya yang baik mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua, Bapak Haji, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Haji, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Berbicara masalah kematian, dari zaman dulu ada manusia yang hidupnya 1000 tahun tetap mati. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas dunia ini pasti akan binasa. Siapa yang umurnya 1000 tahun? Nabi Adam alaihi salam tetap mati. Ada manusia yang umurnya pendek, orangnya ganteng, terkenal di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf alaihi salam. Meskipun ganteng tetap mati, umurnya cuma 52 tahun. Bahkan manusia-manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengaku dirinya sebagai Tuhan, si Azar. Raja Namrud mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi tetap mati. Matinya cuma diserang sama nyamuk. Itu Tuhan matinya diserang sama nyamuk, mati. Ada lagi yang juga mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan dia diazab ketika dia mengaku bahwa selain dirinya ada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Tapi Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yuqbalu taubatul 'abdi ma lam yughargir. Allah tidak menerima taubat seorang hamba manakala taubatnya sudah tinggal di tenggorokan. Siapa dia? Hidup pada masa zaman Nabi Musa.
siapa namanya? Lupa saya. Semua lupa kayaknya. Fir'aun ketika ia tenggelam dalam lautan merah, dia mengaku bahwa sebenarnya selain dirinya ada Tuhan. Tapi ternyata sayang obatnya udah gak diterima sama Allah. Dia bilang la ilah, sampai di situ nggak ada terusannya, nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Itu memang barangkali sudah kehendak Allah. Sebagai bahan cerita buat kita semua, sebagai bahan pelajaran. Itu Nabi Fir'aun juga mengucap la ilah sampai di situ. Itu makanya tadi innallaha la yuqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Dia baru mau taubat ketika dia sudah terjepit. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi kullun nafsin za'iqatul maut, tiap yang bernapas pasti bakal mati. Gak ada seorang pun manusia yang tidak mati. Bapak hal ini banyak umur, matinya belakangan. Soalnya kalau gak ada dia nggak ada yang aja di musola. Nah, saya panggil Bilal bin Rabah. Alhamdulillah, saya bilang sama dia, Pak, Bapak mah jangankan sholat, jalan aja dari rumah ke musola balik lagi udah masuk surga. Baru jalannya. Nah ini barangkali begitu sayangnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dulu ketika Rasul masih hidup, putri tersayangnya Siti Fatimah pernah bertanya kepada ayahandanya, wahai ayahanda, nanti kalau kita sudah tidak ada, kita akan bertemu di mana di akhirat? Kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, cari aku di depan pintu surga. Itu kata Rasul, cari aku di depan pintu surga. Lalu kalau kita tidak ketemu di depan pintu surga, di mana lagi aku harus mencari ya ayah? Kata Rasul, carilah di tepi neraka. Untuk apa? Wahai ayahanda, engkau berada di tepi neraka? Kata baginda Rasul, aku tidak ingin ada seorang umatku yang tercebur di dalam api neraka. Begitu sayangnya baginda Rasul kepada kita umatnya. Sampai-sampai kita dijaga oleh Rasul di tepi neraka. Takut kalau kita ini masuk neraka. Cuman ya paling tidak kita punya modal bayar. Kalau kayak modalnya paling kagak ya kain bolong-bolong dikit nggak apa-apa, yang penting ada bahannya, sembahyang, sholat. Nah, kalau nggak sholat mah dijagain pakai apa Rasul? Ini baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sayang kepada kita, kepada umatnya. Mudah-mudahan Pak Sahih dan seluruh keluarga besarnya almarhum yang telah ditulis tadi maupun yang tidak tertulis dicintai oleh baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau insyaallah kita doakan bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau mati, yang dicari bukan anak-anaknya, bukan istrinya, yang dicari adalah umatnya. Malaikat Jibril datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya diperintahkan oleh Allah untuk menanyakan dua hal. Ini malaikat Jibril datang kepada baginda Rasul, disuruh nanyain tentang dua masalah.
Yang pertama, ini kalau Rasul mau jawab, dia hidup di dunia selama-lamanya. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menanya dua hal. Yang pertama, ya Rasulullah, apakah engkau mau hidup di atas dunia kekal dan abadi selama-lamanya? Terdiam Rasul. Yang kedua, apakah engkau ingin berjumpa dengan Allah? Iya, saya ingin berjumpa dengan Allah. Ini manusia satu-satunya kalau dia ingin hidup selamanya di atas dunia, cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia lebih memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan Nabi kita Habibullah, kekasihnya Allah. Kalau yang namanya kekasih, bagaimanapun dia, keadaan apapun dia, bagaimanapun keadaannya, apapun yang ia minta pasti akan kita beri. Bang Sarmili misalnya nemu cewek cakep banget, demet Bang Sarmili, semangat banget hidupnya. Itu tiap hari barangkali kelihatan aja tuh perempuan. Ini begitulah Allah kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi kita dikatakan Habibullah, kekasihnya Allah. Kalau kita punya kekasih, apapun kekasih kita minta, tentu kita akan berikan. Begitulah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin berjumpa dengan Allah, akan dikabulkan. Kalau nabi yang lain adalah Nabi Musa Kalimullah, seorang nabi yang suka berbicara dengan Allah secara langsung. Ini Kalimullah, Nabi Musa punya gelar Kalimullah, nabi yang sering berbicara, berdialog kepada Allah. Bahkan suatu ketika Nabi ini pernah masak nggak punya garam, minta sama tetangganya orang kafir. Ditegur sama Allah, ngapain minta sama orang kafir, kan aku ada. Kata Allah, saking begitu dekatnya Nabi Musa ini. Ini ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dicabut ruhnya, yang ditanyakan ummati 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 yadkhulunal jannah illa man aba. Umatku umatku mari masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Pas begitu dicabut oleh malaikat Jibril, mahadza ya Jibril, apa ini ya Jibril, kok dicabut ruh begitu sakit? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini udah didiskon 70%. Sakitnya udah dikurangi 70%, tinggal 30%. Tapi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Jibril, tolong sampaikan kepada Allah, beri jaminan aku bahwa umatku tidak pernah merasakan yang namanya sakitnya dicabut ruh. Jadi kita ini ruh kita dicabut oleh malaikat Jibril, ditanggung oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cintanya beliau kepada kita. Ini yang namanya dicabut ruh, minimal sakitnya bagaikan 300 bacokan pedang. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita kesundut rokok aja pandang kita jengkat, baru kesundut rokok. Dan nanti di akhirat, manakala semua manusia dibangkitkan oleh Allah, para nabi duduk di singgasana. Nabi ini duduk di singgasananya masing-masing. Setelah duduk di singgasana, diberangkatkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tapi bagaimana dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?
Dia tidak mau duduk di singgasana. Dia ingin melihat umatnya dihisab, semuanya masuk surga, baru saya berangkat ke surga. Begitu cintanya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nabi-nabi yang lain begitu dipanggil setelah keluar dari alam barzah, alam kubur, duduk di singgasana, memakai mahkota, dan kemudian berangkat ke dalam surganya Allah. Tapi Nabi Muhammad sujud, tidak mau dia berangkat ke surga sendirian kalau sebelum umatnya semuanya masuk ke dalam surganya Allah. Setelah umatnya semua dihisab, umat baginda Rasul masuk ke dalam surga, baru dia duduk di singgasana berangkat ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Tinggal kita cinta nggak sayangnya kepada Nabi Muhammad. Kalau kita sayang kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, banyak-banyaklah sholawat, banyak-banyak membaca sholawat. Insya Allah nanti kita akan dikenali oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di yaumil kiamah nanti, di alam mahsyar nanti, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kita selaku umatnya bagaikan kuda putih yang bersinar dengan kuda yang warnanya hitam. Orang-orang yang bersinar kelihatan oleh baginda Rasul, oh no umatku. Tapi orang-orang yang suka berbuat maksiat bagaikan kuda hitam di akhirat nanti, tidak dikenali oleh baginda Rasul karena dia mengira itu bukan umat. Oleh karenanya, mudah-mudahan Pak Syahid dan seluruh ahli kubur ini ketika hidupnya, kita doakan ketika hidupnya, insya Allah beliau termasuk orang-orang yang banyak baca sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu kisah, malaikat Jibril datang ke tempat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertamu dengan waktu yang tidak tepat. Mukanya agak masam. Ditanya oleh baginda Rasul, ya Jibril, tumben kamu datang ini, mukamu beda dari yang lainnya, dari hari-hari yang lainnya. Lalu apa jawab Jibril? Ya Rasul, saat ini saya disuruh menghidupkan api neraka. Dan kalau api neraka itu berlubang selubang jarum saja, dunia ini akan terbakar semuanya. Dunia akan terbakar hanya dengan satu lubang jarum, itu neraka bocor. Begitu panasnya. Pantaslah kita dalam kisah sering diceritakan orang-orang yang masuk neraka begitu dikuburin, habis hangus dijadiin lagi. Begitulah seterusnya. Na'udzubillah. Cuma na'udzubillah. Tadi kita sundut rokok aja kalang kabut. Itu pun kadang-kadang bukan kena di bagian tubuh kita, di kain kita udah jingkrah. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam nerakanya Allah? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ceritalah malaikat Jibril ini, ya Rasul, ini neraka yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 diceritain oleh malaikat Jibril. Yang ketujuh ini dia diam, malaikat Jibril diam. Lalu Nabi kita Muhammad SAW bertanya, ya Jibril, mengapa kau tidak teruskan ceritamu? Ini ya Rasul, neraka yang paling berat, namanya neraka Hawiyah. Neraka ini buat umatmu yang suka melakukan dosa besar. Na'udzubillah, na'udzubillah. Neraka Hawiyah ini adalah disiapkan untuk umat baginda Rasul yang sering melakukan perbuatan dosa besar.
Mendengar itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung nangis dan sujud kepada Allah. Dalam satu kisah sampai 3 hari 3 malam Rasul itu nangis karena mendengar umatnya masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua senantiasa banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga insya Allah nanti di akhirat manakala kita akan jatuh di jembatan Shiratal Mustaqim, akan kita dihisab, ditimbang, itu sejadah Rasul ini nanti buat nambahin. Kalau misalnya amal kita cuma sedikit, karena baginda Rasul cinta sama kita, itu timbangan diberatin ya, supaya kita masuk surga. Itu cintanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itulah, mudah-mudahan apalagi sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan, kita banyak-banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita membaca Al-Quran, kita puasa, kita melaksanakan sholat sunat tarawih, juga di waktu-waktu duduk begini, di waktu berjalan, di mana saja kita bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diampuni selaku umatnya dan kita bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan almarhum almarhumlah Bapak Sahih bin Bapak Haji Tomo, mudah-mudahan makom kuburnya senantiasa mendapat hiburan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makom kuburnya senantiasa dijadikan raudhah min riyadil jannah, dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula ahli kubur yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ahli kubur dari Ibu Intan, ahli kubur dari Bapak Haji Tomo, mudah-mudahan kesemuanya senantiasa di mana makom kuburnya Allah tujurkan rahmat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.